Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Lala, Lahwun wa La'ibun. Hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau. Artinya bukan tujuan hidup kita di dunia. Tapi kehidupan kita di dunia ini jangan terperdaya oleh indahnya dunia sampai lupa tujuan yang sebenarnya. Kita tujuannya itu akhirat. Walaupun harus dilalui di dunia ini. Tapi ini bukan tujuan. Makanya Allah menyebut hidup ini hanyalah lahwun walaibun. Jangan seperti orang-orang musyrik. Orang yang tidak beriman, tidak beragama. Dia tentu menjadikan dunia ini adalah surganya. Sedang kita orang yang punya iman, surganya besok di akhirat. Baik, para pemirsa, alhamdulillah telah hadir di acara Lala seorang wanita cantik. Dan alhamdulillah cantik suaranya, cantik rupanya, dan insya Allah menjadi wanita solihah. Telah hadir di kita adalah Mbak Mirza. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Para pemirsa, inilah Mbak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mirza, nama lengkapnya siapa? Mirza Fauzia. Mirza Fauziah. Ya, asli dari Terawas Mojokerto. Oh, Terawas, daerah dingin ya. Iya. Alhamdulillah. Mbak Mirza itu diberi oleh Allah kelebihan di suara. Selain suaranya juga bagus, membaca Al-Qur'annya juga sangat bagus. Ini yang harus disadari oleh semua orang yang diberikan Allah kelebihan. Karena tidak semua orang itu diberi oleh Allah kelebihan yang sama. Kebetulan Mbak Mirza ini diberi kelebihan suaranya bagus, membaca Al-Qur'annya juga bagus. Oleh karena itu, sebagai bukti beliau adalah seorang qori'ah, mari kita dengarkan Mbak Mirza untuk membacakan mungkin satu ayat atau beberapa untuk kita dengarkan bersama. Monggo Mbak Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pertanyaan saya, Mbak Nisa belajar qori'ah ini mulai kelas berapa? Saya belajar qiraah ini insya Allah dari 3 SD.
Allahu Akbar. 3 SD sudah mulai belajar. Alhamdulillah. Waktu itu di sekolah SD-nya di mana? SD-nya di SDN 1 Indurjo. Iya, Indurjo 1. di daerah Kutorjo, Kutordo itu ikut Kabupaten Mojokerto. Mojokerto. Nggih. Iya. Waktu itu pertama yang membimbing Mbak Mirza untuk bisa qoriah itu guru sekolahan apa memang guru khusus untuk qori? Pertama kali belajar qiraah itu guru saya yang ada di daerah saya sendiri. Artinya bukan guru sekolahan. Kan, Oh, guru khusus untuk qorinya. ya. Tapi melalui melalui tahap. Jadi sampai menemukan guru yang benar-benar pas yang bisa membimbing saya sampai saya bisa sampai sekarang ini. Maaf, nama guru siapa itu? Pertama kali gurunya itu Ustadz Mahfud, tapi untuk sampai sekarang ini yang membimbing saya itu Ustazah Inama dari Kutor. Ya, matur nuwun Ibu Guru dan Pak Gurunya Mbak Mirza yang telah mendidik Mbak Mirza sampai sekarang bisa qoriahnya Masya Allah luar biasa. Mbak Mirza orang tua namanya siapa? Orang tua Sunardi sama Suci Ernia. Ya, beliau apa pekerjaannya? Kalau ayah kesarinya itu noko. Toko. Ya. Ya, ibu membantu di toko. Ibu niku jualan itu baju. Oh, jualan baju. Para pemirsa, ini satu pelajaran ya. Bapaknya noko istilahnya. Artinya beliau punya toko. Kemudian ibunya jualan baju. Tapi melahirkan putri yang luar biasa. Ini tentu atas izin dan kehendak Allah. Dan saya yakin yakinnya anak yang diberi kelebihan oleh Allah itu pasti anak yang selalu takzim, tawadhu kepada orang tuanya. Dan ini juga merupakan satu pelajaran buat semua para pemuda, pemudi, remaja. Dalam hidup ini jangan pernah menyakiti orang tuanya. Karena dari ridho orang tua itulah akhirnya anak akan diberi derajat oleh Allah. Kemudian Mbak Mirza sekarang kuliah Kuliah di UINSA semester 3. di UINSA Nih, semester 3 di Fakultas Tarbiyah. Fakultas Pendidikan. Alhamdulillah. Dari ilmu yang diterima Mbak Mirza, perasaan. Ini yang penting menurut saya orang baca Al-Quran itu harus dengan rasa. Dan rasa yang paling penting adalah sebuah ketulusan. Orang yang baca Quran dengan hati yang tulus itu selain menikmati suara yang indah, lagu yang indah, hati juga akan terasa bahwa yang baca ini orang yang betul-betul tulus, ikhlas. Nah, dari perjalanan Mbak Mirza bisa sampai akhirnya ngaji seindah itu, apakah ada yang bimbing? Dalam arti bimbing hati supaya bacanya ikhlas, bacanya tulus, tidak karena pamer, tidak karena ria. Itu mungkin ada yang beberapa orang, beberapa guru, bahkan orang tua yang sering mengingatkan. Iya, Abah. Sering orang tua saya dan guru saya sering mengingatkan masalah keikhlasan dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi berarti yang berperan notoati
Saya menggunakan bahasa notohati. Itu pertama orang tua, yang kedua guru-gurunya. Nah, saya kira memang betul para pemirsa. Semua orang itu yang diberi Allah kelebihan. Kalau gak iso notohati, yang terjadi apa? Kesombongan. Dan kesombongan ini padahal sifatnya iblis. Kan gak mungkin gandeng, gak mungkin menjadi satu kalau Al-Quran dibaca oleh orang yang sombong. Pasti gak menyatu. Artinya mungkin indah di telinga orang, tapi tidak indah di hadapan Allah. Karena dibaca oleh orang yang punya sifat takabur, sifat sombong. Mbak Mirza, untuk melatih suara, barangkali ini dari para pemirsa ada yang ingin menjadi seorang qori atau qori'ah, itu resep-resep untuk suara supaya tetap stabil bagus, lalu lagu-lagunya juga tambah indah. Nah, itu tips atau kira-kira resepnya itu gimana? Kalau untuk saya sendiri tips agar bisa kalau bisa kiroah itu intinya ada usaha dan belajar terus dan usaha. Oke, belajar terus dan usaha. Enggak, untuk menjaga suara barangkali ya, enggak oleh minum es. Iya, iya, Pak. Ya, enggak boleh minum es. Yang pernah saya dengar itu. Mungkin umpama makan gorengan enggak berlebih-lebihan. Yang terutama yang berminyak-minyak. Itu barangkali di Iya, antara. Pak. Terutama itu sebaiknya menjaga dari segi makanan. Nggak boleh minum es. Memang kalau minum yang dingin-dingin itu sangat mempengaruhi suara. Terus makanan pedas-pedas gitu. Makan pedas. Goreng-gorengan gitu. Gorengan, ya. Artinya begini para pemirsa. Untuk mensyukuri sebuah suara saja harus dijaga. Semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Menjaga. Walaupun minum es itu hukumnya halal, walaupun goreng-gorengan juga halal, tapi bagi orang yang diberi kelebihan oleh Allah dengan suara yang indah harus tetap dijaga. Itu salah satu bentuk mensyukuri. Dan ini sebenarnya juga untuk semua orang. Penghafal Quran, orang yang diberi kecerdasan. Itu pasti ada hal-hal yang memang harus dihindari. Selain menghindari sifat takabur, sombong. Kemudian dari segi lahiriah, makanan tadi. Nah, itu cara mensyukurinya. Nah, saya kira itu bukan kita semua. Ya sebenarnya apapun lah yang diberikan Allah, bentuk kelebihan yang tidak semua orang diberikan kepada kita, monggo dijaga. Dengan cara menjaga masing-masing. Supaya kelebihan yang diberikan Allah itu tidak diambil lagi. Seperti maaf, orang kaya. Kan gak semua orang ditakdirkan kaya. Tapi ternyata ada orang kaya setelah kaya merasa ini miliknya. Sampai lupa zakatnya. Pasti suatu saat diambil sama Allah. Pasti itu. Contoh bukan 1-2 itu. Makanya di dalam menjaga nikmatnya Allah, Pak Mirza aja menahan tidak makan es. Menahan. Walaupun itu halal. Tidak makan gorengan. Walaupun itu halal. Tapi ditahan. Mengapa? Dalam rangka mensyukuri anugerah Allah. Oke. Kemudian Mbak Nisa sekarang kuliah. Sekarang juga di pesantren. Di pesantren mana itu? Pesantren Al-Jihad Surabaya. Di Al-Jihad Surabaya. Artinya ini yang saya tahu.
orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dan memanfaatkan kelebihan, akhirnya hidupnya banyak manfaat buat orang lain. Itulah yang disampaikan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang manfaat buat orang lain. Nah, kelebihan yang diberikan Allah itu macam-macam. Ada yang di kelebihan harta, ada yang diberi kelebihan wajah cantik, ganteng, ada yang diberi kelebihan penghafal Quran, diberi kelebihan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini benar-benar harus dijaga. Dijaga dengan cara selalu, inilah pemberian Allah yang harus disyukuri. Kalau disyukuri pasti akan bermanfaat. Contohnya Mbak Mirza yang di pondok pesantren, mahasiswa juga sering membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mungkin sering diundang orang untuk acara pernikahan, acara pengajian. Nah, ini kan artinya manfaat buat orang lain. Dan saya kira hidup ini kalau manfaat lebih besar untuk orang lain, pasti pengaruhnya kita di hadapan Allah disebut khairun nas, sebaik-baik manusia. Orang tuanya Mbak Mirza ini, maaf kalau istilah kerjaannya apa? Kerjaannya itu kalau ayah nokoh perancangan. Toko perancang. Noko merancang. Nggih. Ya noko aja. Ibunya Jual baju. Mengkredit. ya pokoknya jual baju lah ya. Iya. Gak artinya Mbak Mirza ini dari keluarga yang biasa-biasa. Bukan dari keluarga kiai besar, bukan keluarga pejabat tinggi, bukan keluarga aghnia yang kaya raya, ya keluarga yang meracang biasa-biasa. Dan saya yakin orang tuanya Mbak Mirza ini pasti punya satu riyadhah amalan yang walaupun itu sunnah ya, tapi mungkin dilakukan secara kontinu terus menerus sehingga melahirkan putri yang luar biasa. Barangkali tahu Mbak Mirza amalan atau riyadhah orang tuanya apa yang pernah tahu, atau bapaknya atau ibunya begitu. Iya, jadi riyadhah ibu saya sering melihat ibu saya itu istiqomah dalam sholat tahajud. Betul. Jadi saya yakin seyakin-yakinnya orang yang punya amalan sunnah, tahajud itu sunnah, tapi diamalkan secara terus menerus, pasti Allah akan meneteskan barokahnya. Dan barokah itu jatuh ke putrinya, yaitu Mbak Mirza. Ini karena barokahnya, riyadhahnya ibunya terutama yang ahli tahajud. Masya Allah, ini barangkali bisa jadi motivasi buat Bapak Ibu yang ingin putra putrinya diberi kelebihan oleh Allah. Mari sebisa mungkin kita ini punya amalan-amalan sunnah yang tidak semua orang mengamalkan. Misalnya tahajud, kan gak semua orang mengamalkan. Atau seneng sodako. Banyak orang kaya, tapi ya banyak yang medit. Nah, yang loman-loman ini pasti anaknya diberi derajat. Ada orang yang secara istiqomah satu hari mengkhatamkan Al-Quran, atau istilahnya 1 juz, 2 juz, tapi rutin. Banyak itu yang diberikan kelebihan, akhirnya Allah memberikan kelebihan kepada keluarga itu. Para pemirsa, biiznillah, subhanallah, kita sudah dapat ilmu dari Mbak Mirza, tamu kita ini. Kalau boleh saya memberikan kesimpulan, beliau lahir dari keluarga biasa-biasa.
tapi punya amalan yang istiqomah, terutama ibunya, yaitu tahajud. Sehingga putrinya yang menanam ibunya, putrinya yang memetik buahnya. Mudah-mudahan kita bisa meniru keluarga dari Mbak Mirza. Seperti biasa sebelum saya tutup, jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu orang yang kita benci hari ini besok sudah kita butuhkan. Jangan pernah merendahkan orang, meremehkan orang. Siapa tahu yang kita remehkan ternyata dia kekasihnya Allah. Dan yang terakhir, jangan gampang mutung atau putus asa hanya karena besarnya ujian. Siapa tahu gedene derajat itu mergo gedene ujian. Terima kasih, sampai ketemu di acara Lala yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.